Kipas Mas Pion kendalanya mati total ya, tidak bisa berputar. Nah ini merek kipasnya kipas dinding atau wall fan. Nah ini solusinya adalah kita cek dulu. Yang pertama langsung saja kita bongkar mesin ya. Kita bongkar mesin, kita cek bagian ini. Ini namanya thermofuse ya. Kita cek, kita kupas sedikit, kita pakai multimeter. Nah, oke, kita cek dulu ya, kita kupas. Setelah kita kupas pakai cutter ya. Nah, ini sudah dikupas ya pakai cutter ini. Kita cek. Nah, jadi kalau normal fuse-nya itu terhubung ya, seperti ini ya. Kalau normal itu seperti ini. Ini ya. Nah, fuse kalau normal seperti ini ya. Nah, dia terhubung. Nah, ini adalah fuse yang normal ya, nih terhubung. Nah, kita cek ini, kita sudah kupas tadi ya fuse-nya. Ini taruh sini. Nah, kemudian kita cek di sini. Nah, kalau terhubung berbunyi gini. Nah, kalau terhubung ya, tapi ini di kaki sebelah sini kita cek. Nah, tidak terhubung sama sekali, berarti bisa dipastikan fuse-nya ini putus. Nah, langsung saja kita ganti fuse yang baru ya. Nah, kita pastikan lagi, ini sudah saya copot ya, sudah saya gunting. Nah, ini tidak bunyi sama sekali atau hambatannya itu sangat tinggi ya. Nah, ini sudah dipastikan fuse-nya ini putus. Kalau normal seperti ini ya. Nah, kalau normal itu seperti ini. Nah, kalau normal itu bunyi, menandakan masih bagus. Nah, oke, langsung kita ganti saja. Nah, caranya itu untuk fuse-nya agar aman ya. Ini dikasih kabel bakar atau heatsink seperti ini ya. Nah, kemudian dipanasi, saya pakai korek ya. Jadi dipanasi seperti ini. Nah, dibakar itu nanti menyusut seperti isolasi. Nah, ini lebih rapi ya. Harusnya ini pakai yang kecil itu ada. Nah, itu jadi nanti lebih rapi hasilnya ya. Lanjut kita solder ya. Di sini soldernya sudah panas ini. Ini sudah saya solder ya, hasilnya seperti ini. Jadi tipsnya untuk pemula ya, hati-hati untuk melepas bagian ini ya, bagian kabel kontrol atau kabel luar ke lilitan ini. Karena kenapa kok hati-hati? Karena lilitan ini diameternya skala mili ya, mungkin 1 mili atau kurang, ini 0, berapa ini, kurang dari 1 mili. Nah, ini dan sifatnya ini mudah rapuh. Kalau rapuh nanti penyambungannya itu agak sulit. Makanya untuk pemula atau teknisi itu hati-hati. Kalau yang sudah pro monggo, karena sudah tahu triknya ya. Ini hati-hati, kalau enggak bisa atau ajar-ajaran mending kasihkan teknisi saja agar mesin ini bisa dipakai ya. Karena kalau sudah putus semua ini sulit nanti ya, nyarinya bisa tapi lama ya, sulit. Jadi itu tipsnya. Langsung saja kita kasih ini ya, kasih ini apa itu pengaman, masukkan di sini. Nah, di sini sama yang satunya. Nah, ini hasilnya ya, langsung saja ditanam. Nah, di sini ini ya, fuse-nya ada di sini, ditanam di sini. Jangan lupa dikasih kabel tis. Kasih kabel tis seperti ini, kemudian dipotong agar rapi dan bisa masuk casingnya.
Nah setelah itu kita cek ya, kita pasang semua, atau kita cek dulu enggak apa-apa, kita cek pakai multimeter apakah terhubung atau tidak. Nah setelah dihubungkan stekernya ya, dua-duanya dihubungkan, ini pakai ohmmeter ya, kita cek di sini, kita cek speednya itu, ini kan 0 ya, kita ganti 3. Nah kita cek ohmmeternya itu bagaimana, berarti ada hambatan 600, 2, 700 ya, 1, speed 1, 900. Nah ini berarti sudah terhubung ya, sudah terhubung karena fuse-nya ini diganti baru. Kita pasang semua dan kita uji coba. Nah tadi sebelum saya coba, saya tes kapasitornya ya, yang asli adalah ini 1,2. Nah setelah saya tes itu hasilnya tidak 1,2 ya, tapi sangat kurang sekali ya. Kita cek ya, kita cek di sini pakai multimeter, skalanya kapasitor. Jadi tesnya harus pakai multitester ya, atau yang punya kapasitansimeter boleh, dan enak itu pakai multitester yang sudah include kapasitansimeter seperti ini. Nah ini ya, kita cek di sini. Nah ini, nah di sini ya, nah itu nilainya 52,6, sedangkan di sini 1,2 mikro. Nah kita coba yang baru ini ya, 1,5. Kita coba untuk cek yang baru. Nah kita cek ya, kita cek yang baru. Nah ini cepitkan sini, yang satunya kita cepitkan di sini. Nah kita cek 1,485, harusnya seperti ini, 1,45, 4895 atau 485, ini 1,5 ya kalau dibulatkan. Nah ini harusnya seperti ini nilai kapasitor yang normal. Nah berarti benar kata orangnya tadi, keluhannya itu kipasnya pelan kemudian putus ya, kipasnya pelan kemudian mati. Nah berarti bisa dipastikan untuk yang pelan itu karena kapasitor komponen ini itu sudah lemah. Nah putus itu terjadi karena lemah lilitan di sini, panasnya over, anginnya kurang, putarannya lemah sehingga tidak mampu mendinginkan lilitan sini, akhirnya memutuskan fuse yang ada di sini. Nah kita ganti dulu kapasitornya ini, atau yang satu pakai 1,5 ini enggak apa-apa, aman ya. Nah ini saya sudah sambung ini ya, kita cek putarannya, langsung saja kita colokkan ke listrik. Nah sudah menyala ini. Nah ini sudah menyala. Kemudian untuk nah ini untuk swingnya sudah menyala, motor swingnya. Nah ini berarti insya Allah sudah normal ya. Langsung saja kita rakit ya, kita rakit. Nah setelah saya rakit hasilnya seperti ini ya, hasilnya seperti ini. Memang dari sananya itu tidak ada covernya. Nah kita nyalakan speed 3 dulu nih kalau mas pion seperti ini. Nah swingnya sudah berputar ya. Nah, sudah berputar, kita tunggu apakah bisa balik atau bagaimana swingnya. Nah jadi sudah bisa balik sendiri normal. Kita speed 2, nah speed 1. Nah jadi anginnya cukup oke ya, cukup cepat ini, cukup kencang anginnya. Jadi seperti itu untuk servis kipas angin mas pion ya. Kendalanya pelan, habis itu mati total. Nah komponennya hanya ini ya,
yang diganti ini. Nah, komponennya 2 ini, tapi untuk pemula harus ekstra hati-hati karena ini sifatnya fatal ya komponennya ini. Karena kalau tidak hati-hati nanti mesinnya itu rusak dan beli mesin baru nanti pasti itu. Nah, jadi seperti itu. Terima kasih Sakti Teknik.